Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Berat sering menjadi fokus utama dalam diskusi tentang sepeda. Berat badan, berat sepeda, atau berat perbekalan ketika touring menjadi bahasan yang hangat. Bila menonton video-video saya sebelumnya, saya sering menekankan bahwa berat total bukan hal yang paling utama dalam bersepeda. Tetapi jangan salah paham dahulu. Tidak semua kondisi bersepeda mengabaikan berat total. Dalam konteks tertentu, berat menjadi pemeran utama dalam kemampuan bersepeda, yang juga akan kita bahas dalam video ini. Jadi, bobot total akan berperan sesuai dengan konteksnya. Kagum terhadap sepeda yang ringan. Ada sebagian dari kita yang begitu bangga dengan sepeda super ringan, terobsesi untuk membuat sepedanya tambah ringan. Sepeda yang lebih ringan 10% dari yang lain terasa sangat mengesankan saat kita mengangkat sepeda. Memiliki sepeda karbon dengan berat sekitar 10 kg membuat kita bangga bila dibandingkan dengan sepeda dengan frame aluminium yang memiliki bobot kurang lebih 14 kg. Karena bisa menurunkan berat sebesar 29%. Padahal, penurunan sebesar 4 kg hanya menurunkan berat sebesar 5% dari berat total untuk pesepeda dengan berat badan 70 kg. Tak jarang, karena terobsesi menurunkan bobot sepeda, kita membutuhkan dana yang besar. Padahal, sepeda atau komponen sepeda yang ringan kadang-kadang kurang tahan lama. Hal ini karena untuk mengejar bobot yang ringan, produsen akan mengurangi penggunaan bahan. Berat terhadap kebutuhan power. Untuk melaju pada kecepatan tertentu, pesepeda harus mengerahkan sejumlah power. Besar kecilnya power dipengaruhi oleh seberapa besar hambatan yang harus dihadapi. Ada 4 jenis hambatan yang harus dilawan pesepeda, yaitu gravitasi, hambatan gesek, hambatan udara, dan hambatan mekanik. Jenis hambatan yang berkaitan dengan berat adalah gravitasi dan hambatan gesek. Tetapi untuk rute yang datar, hambatan gravitasi tidak berpengaruh. Untuk sepeda yang sama dan kecepatan yang sama, 30 km per jam, berat total 70 kg membutuhkan power sebesar 149,85 watt. Sedangkan berat total 80 kg membutuhkan power 154,15 watt, selisih 4,3 watt. Selisih 4,3 watt tersebut bagi pesepeda dengan berat total 70 kg akan menaikkan kecepatan sebesar 0,33 km per jam. Bila menempuh jarak 30 km, sepeda lebih cepat 40 detik. Tetapi itu bila bersepeda di jalur yang datar. Sedangkan bila bersepeda di rute tanjakan dengan gradien 5%, pada kecepatan 13 km per jam, power yang dibutuhkan pesepeda dengan berat total 70 kg adalah 153,08 watt. Dan pesepeda dengan berat total 80 kg membutuhkan power 173,56 watt, selisih 20,48 watt, atau selisih kecepatan 1,52 km per jam. Bila menempuh jarak 13 km, sepeda lebih cepat 5,3 menit, hampir 7 kali lipat dibandingkan di jalan datar. 4 situasi saat berat menjadi penting. Dari hasil perhitungan, bersepeda di jalan datar selisih 10 kg tidak terlalu membuat kita risau. Tetapi pada kondisi tertentu, bobot memiliki peranan yang signifikan. Dalam contoh perhitungan sebelumnya, bersepeda di gradien 5%, selisih waktu tempuhnya 7 kali lebih besar dibandingkan di rute datar. Berikut 4 situasi di mana berat memiliki peranan yang signifikan. 1. Balapan. Perbedaan antara menang dan kalah diukur dalam milimeter. 1 kilogram lebih sedikit akan mempengaruhi pesepeda apakah dia naik ke podium atau tidak. Apalagi bila balapan sepeda dengan rute yang bervariasi, datar dan tanjakan.
akan lebih terlihat pengaruh berat total. 2. Untuk meningkatkan penanganan dan rasa sepeda. Sepeda berat tidak terasa tajam atau responsif saat berakselerasi atau menikung, sehingga tidak menimbulkan sensasi atau memicu adrenalin pesepeda. Sepeda yang berat secara signifikan kurang gesit, apalagi bila harus membawa perbekalan yang berat. 3. Untuk memudahkan mengangkat sepeda. Bersepeda dengan berganti moda transportasi, perjalanan dilakukan dengan bersepeda dan naik bus, kita harus mengangkat sepeda. Nah, sepeda yang ringan tentunya tidak merepotkan kita ketika berpindah moda transportasi. Atau bersepeda di medan off-road, di mana kita menemukan medan yang mengharuskan kita untuk memanggul sepeda. Bisa juga bagi pesepeda yang tinggal di apartemen, membawa sepeda ke kamar terasa merepotkan bila bobotnya berat. 4. Untuk biaya penerbangan yang lebih murah. Beberapa kilogram ekstra benar-benar dapat bertambah ketika kita tiba di bandara. Pastikan untuk menjaga sepeda kita cukup ringan, sehingga kita tidak terjebak dengan biaya yang besar. Kesimpulan, bila rute bersepeda kita kebanyakan di jalur datar, sepeda dengan bobot yang berat tidak terlalu merepotkan kita. Tetapi untuk kondisi-kondisi tertentu, seperti balapan, komuter dengan berbagai moda transportasi, kondisi rute yang mengharuskan kita memanggul sepeda, dan ketika melakukan perjalanan dengan pesawat, sepeda dengan bobot yang ringan akan lebih memberi keuntungan bagi kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.